Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Ketemu lagi dalam ibadah online melalui YouTube. Iya. Setelah beberapa bulan kemarin kita melalui Zoom. Nah, mulai hari ini adik-adik model ibadah kita akan Kembali ke live streaming lagi ya Kak? kita akan atur. Ada Iya. Zoom-nya juga nanti Ada, kok adik-adik. Nah, sekarang kita mau siap untuk beribadah. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau buka ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari Selamat Pagi Bapak. Mengundang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri ya. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami memohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita akan lanjut. Kita akan menyanyi lagu apa Kak Amel? Lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik tempat bangkit berdiri ya. Semangat. Semangat, yuk.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lebih semangat ibadah online dengan YouTube atau Zoom ya Kak? Kayaknya sih harusnya sama aja sih. Sama aja sih Kak. Sama-sama muji Tuhan. Iya, sukacitanya tetap sama gitu. Yes, betul. Nah, sekarang kita udah lama nih nggak gerak badan, Nggak olahraga Iya. ya Kak? nggak olahraga. Masih bangkit berdiri ya berarti. Masih. Ini masih pemanasan ya kan? Masih awal-awal. Kita nyanyi Bapak Abraham. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Sebenarnya ada geleng tadi ya, geleng-geleng ya gitu ya. Iya Kak. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Tetap semangat Kak. Nah, hari ini adik-adik, tema kita adalah suka berbagi. Suka berbagi. Suka berbagi. Dari cerita-cerita minggu lalu masih tentang soal kebaikan ya Kak? Iya, kebaikan, baik untuk keluarga Iya. maupun untuk sesama. Sesama. Sekarang kita nyanyi Mata Tuhan Melihat. Melihat. Tuhan pasti melihat segala kebaikan kita pastinya ya. Iya Kak. Yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Iya. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan setiap hari Minggu mau ibadah, Alkitab udah di samping adik-adik Iya, ya. harus bener, dong Kak. Kak. Jadi nggak ada lagi repot cari-cari Alkitab. Yuk, Mm-mm. sambil kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi
Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Shalom adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab semua? Kalau sudah, nanti kita buka bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih dan penyayang, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa kembali membaca firman Tuhan secara bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu ya Bapa. Kiranya biarlah pembacaan firman ini boleh dimengerti dan dipahami oleh adik-adik untuk mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadilah mereka anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan untuk melakukan apa yang sudah mereka terima, ajaran-ajaran dari Tuhan. Bapa, kiranya biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh berkata-kata. Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran adik-adik kami ini untuk bisa benar-benar mengerti, memahami, mengikuti cerita firman Tuhan yang akan mereka dengar. Terima kasih Tuhan, kiranya layakkanlah doa kami ini yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Ayo kita buka Alkitabnya ya. Jangan malas. Ayo kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Ini ayat agak panjang ya adik-adik, tapi nggak boleh bosan. Kita ikuti secara bersama-sama. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca ya adik-adik. Selanjutnya kita akan melihat cerita singkat berupa film dari cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah adik-adik, gimana? Tadi sudah kita lihat kan bersama-sama cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari cerita singkat itu tadi, apakah makna atau apa yang dapat adik-adik pelajari cerita itu? Tentu adik-adik di dalam pemikirannya banyak yang adik-adik pahami. Tentu terutama adik-adik yang sudah di kelas madya. Tentunya dengan cerita itu, dari alur cerita yang ada, kalian sudah punya pemikiran sendiri. Tapi kakak akan coba menjelaskan apa sih yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu adalah kita itu diajarkan oleh Tuhan untuk peduli kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kepada teman-teman kita. Karena kita hidup kan tidak mungkin sendiri, pasti ada orang di sekitar kita. Kalau kita di sekolah ada teman-teman kita. Jadi kita di situ harus peka kalau ada orang yang memerlukan bantuan kita, ada yang memerlukan pertolongan kita, kita harus memberikan apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan. Seperti contoh tadi anak kecil yang memiliki 5 jelai roti dan 2 ekor ikan, di mana Tuhan Yesus meminta rotinya dia dan ikannya, bekal yang dia bawa, dia memberikannya. Satu. Yang kedua, yaitu dengan kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus akan selalu melihat apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus yakin itu, jangan kita ragu. Seperti kisah 5 jelai roti dan 2 ekor ikan. Apapun yang Tuhan Yesus mau perbuat, dia bisa lakukan. Oleh karena itu kita hanya diminta Tuhan kita percaya. Iman kita harus yakin dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu kita harus bersyukur. Kita harus belajar bersyukur. Apapun segala berkat
bentuk berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Mau itu berkat yang besar, mau itu berkat yang kecil, yang sedikit, yang banyak, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, kita berucap syukur sudah diberikan makanan. Untuk apa Tuhan berikan kita makanan? Supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik sehingga bisa beraktivitas. Jadi kita harus menghargai pemberian Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan apapun yang sudah kita terima daripada Tuhan. Tidak boleh mengeluh dan tidak boleh membanding-bandingkan. Apa yang Tuhan berikan, kita ucap syukur. Kita selalu mengucapkan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan hati-Mu. Jadi tidak mengeluh, tidak tidak kesal, tidak kecewa, enggak boleh. Sebagai anak Tuhan yang beriman, kita harus bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kita terima, dan itu bisa kita rasakan berkat Tuhan. Terus yang keempat yaitu kita jangan menyia-nyiakan pemberian Tuhan di cerita ini, yaitu berupa bentuk makanan. Jangan kita sia-siakan. Tapi marilah kita menghargai pemberian Tuhan, makanan yang sudah Tuhan cukupkan untuk kita. Jangan kita buang-buang. Misalnya nih, adik-adik memiliki, mungkin tadi sudah makan ini, makan ada beberapa macam lah makanan. Perutnya sebenarnya sudah kenyang, tetapi mulut ini masih kepengen, masih ada tuh yang belum dimakan. Aduh, ada pizza tuh yang belum dimakan. Kayaknya saya pengen nih, tapi perutnya kenyang. Boleh-boleh saja dimakan, tapi kalau tidak habis janganlah dibuang. Makanya sebelum dimakan ukur dulu perutnya nih, kira-kira masih nampung nggak nih kalau aku makan nih satu potong pizza. Kalau nggak bisa semuanya habis, dipotek, diparoh. Kalau kata orang katanya diparoh, disisain lah. Nah yang sisanya ini kita simpan, jangan dibuang. Tidak baik kita membuang-buang makanan, karena masih banyak adik-adik orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kalian kenyang, sudah nggak apa-apa, aku kan udah kenyang, biarin aja, bodoh amat. Ya kan, uang mungkin uang kalian misalkanlah yang beli, uang gue ini nggak apa-apa lah, biarin aja aku buang, nggak rugi kok, orang aku udah kenyang. Betul, kalian kenyang, tapi ingat, pada saat kalian mau membuang, ingatlah masih ada teman kalian yang belum bisa makan. Untuk beli pizza aja mungkin dia tidak mampu. Ya. Melihat kalian mungkin makan pizza sampai terngiler-ngiler dia, sampai termimpi-mimpi mungkin di dalam tidurnya. Sedang kalian buang-buang itu makanan. Gak baik itu adik-adik ya. Kalau memang gak habis, dipotek, simpan buat nanti. Kalau sudah mungkin perutnya bisa lagi, ya kita makan lagi. Atau belajar berbagi kepada yang lain. Jangan hanya kita memikirkan diri kita karena aku udah kenyang, buang aja. Enggak kita ingat teman-teman kita yang masih memerlukan, masih ada orang lain yang ingin makan. Ya. Nah, jangan menyia-nyiakan makanan. Ingat itu ya adik-adik ya. Kalau kata orang Batak bilang pantang, nanti berkatnya tidak jauh, kata orang tua. Nanti rezekinya jauh. Jadi marilah kita menghargai segala apapun yang sudah kita dapat. Apalagi makanan. Sering kan anak-anak ini suka membuang-buang makanan. Udah nggak enak, buang. Udah bosen, buang. Mulai hari ini, adik-adik ingat, tidak boleh
membuang-buang makanan. Lihat di dalam cerita ini, Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus izinkan nggak untuk disia-siakan makanan itu? Kan tidak. Tetap juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya itu harus mengumpulkan makanan-makanan yang tersisa itu. Jadi dia tidak mau itu dibuang-buang seperti sedemikian. Dia ingin itu dikumpulkan kembali. Setelah dikumpulkan ternyata jadi berapa adik-adik? 12 keranjang. Nah, itu kan bisa lagi diberikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan makanan dan ikan tersebut. Makanya Tuhan Yesus mengatakan untuk dikumpulkan kembali. Ya, kita nggak tahu maksudnya untuk apa, tetapi yakinlah bahwa kalau kita mempunyai makanan, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita tidak boleh membuang-buangnya. Tetapi kalau tidak habis, kita sisihkan, kita simpan dulu. Mungkin nanti kalau perutnya sudah kosong atau sudah kepengen lagi nyemil atau lapar lagi, nah itu bisa lagi kita makan kembali, jangan dibuang. Atau sebelum makan kalau ada teman, ya berbagilah, berbagi, kita bagi kalau temannya ada 2 ya kita bagi 3. Akhirnya kan tidak ada terbuang, malah itu menjadi berkat buat kita. Karena apa? Karena kita selalu mau berbagi kepada sesama, kita mau peduli kepada lingkungan kita. Jadi itulah ya adik-adik, jangan kita egois, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Lihat Tuhan Yesus di sini. Ya, Tuhan Yesus di sini mengajarkan bahwa Dia peduli kepada sesama. Bukan karena orang harus bilang, saya lapar baru kita bantu. Orang-orang yang 5.000 orang itu tidak mengatakan, tidak mengeluh di firman Tuhan di sini di ayat 1-15 tidak ada yang mengatakan dia lapar, enggak ada. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk peduli, untuk berbagi kepada sesama. Jadi kita itu tidak boleh egois adik-adik ya. Kita jangan hanya memikirkan kepentingan kita. Kita jangan hanya memikirkan keperluan kita saja. Tetapi belajarlah supaya kita mau melihat kepentingan orang lain, kesulitan orang lain, kebutuhan orang lain. Itulah kalau kita mengatakan diri kita ini adalah kita anak-anak Tuhan. Kita orang yang beriman. Orang yang beriman itu harus terlihat dari apa adik-adik? Dari tingkah lakunya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Itu kalau dikatakan orang yang beriman, orang yang cinta Tuhan Yesus. Kalau itu tidak ada, berarti dia hanya ngomong aja, saya cinta Tuhan Yesus, saya beriman. Jadi itu tidak akan terlihat kalau kita hanya bisa bicara. Yang terlihat kita lakukan, kita dalam perbuatan, dalam perkataan, itu akan nyata kalau kita katakan kita cinta Yesus, kita beriman ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi pembacaan firman Tuhan pada kita saat ini cukup sampai sekian dulu. Kakak berharap supaya firman ini tidak hanya untuk saat ini, tapi firman yang kalian terima ini, cerita Tuhan Yesus yang setiap minggu di sekolah minggu kalian dengar, ini harus sebagai pedoman hidup kalian sebagai orang percaya ya. Jadi tidak hanya didengar, tapi dilakukan. Ya adik-adik ya. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membaca firman Tuhan, kami sudah mendengarkan penjelasan daripada firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Tentunya adik-adik kami ini sudah bisa mengerti, memahaminya Tuhan. Firman ini mengajarkan untuk supaya kami sebagai orang yang mengatakan cinta Tuhan Yesus harus bisa dan dimampukan untuk peduli kepada sesama, belajar mengucap syukur, menghargai pemberian dari siapapun, tidak menyia-nyiakan apa yang sudah mereka peroleh, tetapi belajar juga untuk menghargai ya Bapa. Kami yakin adik-adik kami ini bisa dan mereka pasti mampu, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang baik-baik, yang manis-manis, yang tidak akan lupa dengan ajaran Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja di tengah-tengah adik-adik kami di dalam menjalankan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, nanti kakak akan memberikan seperti biasa, ada hadiah. Siapa yang benar-benar mengikuti tadi cerita daripada firman Tuhan pasti bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu. Pertanyaan itu nanti ada sebanyak 3 pertanyaan. Nanti kita kirim ya di grup WA sekolah minggu. Jadi adik-adik siap-siap untuk membaca WA-nya nanti ya. Kakak akan mengirimkan 3 pertanyaan. Siapa cepat, dia dapat. Sekian dan terima kasih. Nah, adik-adik tadi sudah melihat cerita, sudah mendengarkan cerita juga dari Karita. Iya. Nah, semoga adik-adik kita sama-sama boleh meneladani semua firman Tuhan, terlebih yang hari ini kita dengar. Nah, adik-adik, sekarang kita mau merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Kita kan senang, bebas dosa, hati pun senang. Bersama Yesus dalam senang di rumah yang kekal. Nah, adik-adik, Lupa ingat ya, Kak, iya lagunya lupa-lupa ya. ingat. Tapi tulis ya lirik yang benar. Iya, oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Persembahan. adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Persembahan. persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya di rumah. Adik-adik boleh memberikan yang terbaik dan nantinya diberikan ke mama dan papa lalu diserahkan ke gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cinta ya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah beriman, guna semua yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, kita sudah sampai ya Iya, di di akhir akhir ibadah hari ini. Kita boleh bangkit berdiri, kita mau siap ditutup oleh Amang Sintua.
Adik-adik boleh bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri, kita siap bernyanyi. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari hari siang menanti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dia selalu pagi siang menanti malam, aku diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa Sampai ketemu kembali lagi. minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sehat selalu. Dadah.